Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan budak mukattab. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Ammal kitabatu, adapun akad kitabah, al-fasidatu yang rusak apa akad kitabah, fajaizatun maka ialah boleh, min jihatil mukatibi dari pihak budak mukatab, wasaidi dan tuan. Jadi akad kitabah yang rusak atau yang tidak sah maka boleh bagi pihak budak dan pihak tuannya membatalkannya. Kemudian walil mukatibi, dan ialah bagi budak, at-tasarrufu, adapun tasarruf atau mengelola, fima di dalam sesuatu, biyadihi yang di tangannya mukatab, minal mali dari harta, bibai'in dengan menjual, wa syira'in dan membeli, wa ijarin dan menyewakan, wa nahwi dzalik dan selainnya dan seumpamanya itu. La bihibatihi, maksudnya adalah bukan la bihibatin, tidak dengan menghibahkan, wa nahwiha dan selainnya hibah. Jadi bagi budak mukatab diperkenankan atau dibolehkan mentasarufkan harta yang berada di tangannya, tidak dengan budak-budak yang lain. Jadi budak mukatab ini boleh dia menerima zakat dan juga boleh mentasarufkan hartanya, harta yang ia pegang, dengan menjual atau membeli, menyewakan dan sebagainya, tapi tidak dengan menghibahkan. Kemudian wa fi ba'di nusahi al-matni, dan ialah dalam sebagian naskah matan, wa yamliku, adapun lafaz wa yamliku, dan memiliki hak, al-mukatibu siapa budak mukatab, at-tasarrufa akan tasarruf, fima di dalam sesuatu, fihi yang ialah di dalamnya ma, tanmiyatul mali, adapun mengembangkan harta. Jadi dalam sebagian redaksi matan itu menggunakan ungkapan wa yamlikul mukatabu, artinya budak mukatab memiliki hak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan sesuatu atau harta tersebut di mana untuk dikembangkan, yang gunanya untuk memerdekakan dirinya, seperti itu. Jadi harta budak mukatab ini dia dibolehkan membelanjakan harta, membeli, menjual, menyewa, yang mana harta itu boleh dikembangkan darinya untuk memerdekakan dirinya kepada tuannya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud, annal mukataba, sesungguhnya budak mukatab, yamliku ialah memiliki siapa budak mukatab, bi'aqdil kitabati dengan akad kitabah, manafi'ahu akan manfaatnya mukatab, waqtisabahu dan hasilnya mukatab, illa kecuali annahu bahwa sungguhnya mukatab mahjurun alaih. Mahjurun alaih itu dicegah mengelola harta atas dirinya, li adli sayyidi karena hak tuan, istihlakiha dalam menghabiskan manfaat, bighairi hakin dengan tanpa hak. Jadi yang dikehendaki atau yang dimaksud bahwasanya akad kitabah, si budak mukatab memiliki hak atas manfaat-manfaat dan hasil pekerjaannya. Jadi akan tetapi dia berstatus mahjur alaih, tercegah untuk merusakkan semua itu tanpa alasan yang benar, karena melihat
hak sang majikan. Jadi pada dasarnya si mukatab ini boleh membelanjakan harta, boleh mengembangkan harta, tetapi tercegah bagi budak mukatab yang memang untuk membelanjakan harta atau mengelola harta, yang memang ketika harta tersebut dihabiskan yang tidak ada manfaatnya, dan juga dihabiskan harta itu tanpa ada alasan seperti itu. Jadi hal seperti itulah si budak mukatab tercegah dari mengolah harta atas dirinya karena memang hak tuannya. Kemudian wajibu dan wajib ala saidi atas tuan ba'da sihati kitabati abdihi, setelah sahnya akad kitabah budaknya said, ayya doa harus mengurangi, yahutta maksudnya adalah mengurangi atau menurunkan, anhu dari mukatab, min malil kitabati dari harta akad kitabah, ma akan perkara syai'an maksudnya akan sesuatu, yasta'inu yang bisa menolong siapa mukatab, bihi dengan nyama, ala ada nujumil kitabati atas membayar cicilan akad kitabah. Jadi setelah akad kitabah dengan budaknya itu sah, maka wajib bagi majikan itu untuk memotong atau memberi keringanan dispensasi dari cicilan kitabah, yang gunanya memang untuk membantu budak tersebut melunasi cicilan akad kitabahnya agar cepat merdeka. Jadi kalau si mukatab ini berjanji dengan tuannya untuk menyicil selama 3 kali misalkan, satu bulannya 10 juta. Nah, si Said ini wajib mengurangi atau menurunkan harganya ketika sudah perjanjiannya, akad kitabahnya sudah sah. Misalkan kata si Said, ya udah saya kurangi 5 juta jadi 25. Nah, wajib melakukan hal itu kepada mukatabnya si Said ini. Jadi wajib mengurangi atau menurunkan harganya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita lanjutkan wa minal hati, dari mengurangi al-i'anatu. Jadi al-i'anatu ini mengurangi atau menurunkan, al-i'anatu ialah membantu. Saya ulang, al-hatu adapun mengurangi atau menurunkan, al-i'anatu ialah membantu, alal itski atas kemerdekaannya, kemerdekaan budak, wahya adapun i'anah atau membantu, muhaqqaqatun ialah nyata, fil hati di dalam mengurangi atau menurunkan, mauhumatun yang diduga atau yang samar atau tidak jelas, fid daf'i dalam memberi harta. Jadi dengan adanya penurunan itu dapat membantu meringankan si budak, dan nyata di dalam mengurangi sesuatu yang tidak jelas dalam memberi harta. Jadi maksudnya pertolongan itu nyata betul di dalam pemotongan harganya, sedangkan dalam pemberian hanya sekedar dugaan saja. Artinya pemberian dari majikan ini ya dugaan, bukan berapanya ya terserah si Said ini. Kemudian
wala ya'tiku dan tidak menjadi merdeka al-mukatabu siapa budak mukatab illa kecuali biada jami'il mali dengan membayar seluruh harta ay malil kitabati maksudnya adalah harta akad kitabah ba'dal qadri setelah mampu al-maudu'i setelah mampu dikurangi yang dikurangi anhu darinya budak min jihati saidi dari pihak tuannya. Jadi budak mukatab tidak merdeka kecuali setelah dia membayar semua harta atau semua cicilan, artinya telah lunas. Jadi harus lunas baru dia merdeka si budak mukatab. Harta yang telah disepakati. Ya. Jadi di dalam akad kitabah dengan mengecualikan kadar yang dipotong oleh pihak sang majikan. Jadi kalau kadar yang dipotong adalah sukarela sang majikan. Tapi si budak mukatab ini harus melunasi seluruh cicilannya baru dia bisa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.